Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Adam, buah huldi, bertani, Bunda Hawa, di surga Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah ciptakan. Awalnya Nabi Adam bersama Bunda Hawa tinggal di surga, namun karena makan buah huldi yang terlarang, kemudian Allah menurunkan keduanya ke bumi. Buah huldi, Allah mengizinkan Nabi Adam dan Bunda Hawa untuk makan dan minum apa saja yang ada di surga, kecuali buah huldi, namun karena digoda iblis, Nabi Adam dan Bunda Hawa melanggar larangan itu, keduanya memakan buah huldi. Bertani, ketika ada di bumi, Nabi Adam merasakan sakit perut, kata malaikat sakit perut seperti itu karena lapar. Kemudian malaikat mengajari Nabi Adam bercocok tanam gandum sampai mengolahnya menjadi makanan. Setiap kali melahirkan, Bunda Hawa dikarunia anak kembar putra dan putri. Kabil dan Iklimah adalah pasangan kembar pertama yang lahir. Nabi Adam menikahkan putra-putrinya secara bersilangan, tidak boleh dari satu kelahiran. Nabi Idris, tekun belajar, sabar berdakwah, pintar menulis, dan tamu aneh. Nama asli Nabi Idris adalah Hunu. Nama Idris berasal dari kata darasa, artinya belajar, karena sejak kecil Nabi Idris sangat tekun mempelajari kitab suci yang diajarkan kakek moyangnya, yaitu Nabi Adam dan Nabi Syits. Nabi Idris sangat sabar berdakwah kepada kaumnya. Allah menurunkan 30 sahifah kepadanya, namun pengikutnya tetap sedikit. Nabi Idris selalu mengajak kaumnya berhijrah ke kota Mesir. Nabi Idris menjadi manusia pertama yang menulis dengan pena yang dibuatnya sendiri dari batu kerikil. Ia terkenal cerdas dan menguasai berbagai bidang ilmu dan pintar menciptakan alat-alat yang digunakan manusia hingga kini. Suatu hari, Nabi Idris dikunjungi seorang tamu aneh. Selama beberapa hari, tamu aneh itu ikut menginap dan beribadah bersamanya. Namun saat disuguhi makanan dan minuman, tamu itu menolak. Ternyata tamu itu adalah malaikat Israel. Nabi Nuh, penyembah berhala, Bahtera, Bajir, Kanan, Bani Rasib adalah kaum Nabi Nuh. Bani Rasib adalah kaum yang pertama kali menyembah berhala. Nabi Nuh berdakwah dengan gigih siang malam selama 950 tahun. Allah menyeru Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera dengan 3 tingkat. Allah akan menurunkan banjir besar kepada kaum Nabi Nuh yang ingkar. Hanya dalam waktu singkat, banjir pun menenggelamkan permukaan bumi dengan ombak-ombak besar setinggi gunung. Kanan salah satu putra Nabi Nuh yang ingkar dan tidak mau ikut ke dalam bahtera Nabi Nuh. Kanan pun tewas tenggelam diterjang banjir, sementara putra Nabi Nuh lainnya yang beriman, ikut bersama Nabi Nuh di dalam bahtera, yaitu Sam, Ham, dan Yafits. Nabi Hud, kaum Ad, suka maksiat, awan hitam, kaum Ad binasa, tubuh kaum Ad kuat dan tinggi besar, mereka memiliki peradaban tinggi. Pandai bertani dan bertenak, dengan kekayaan itu mereka pandai membangun gedung, rumah, dan istana yang megah dan tinggi. Kaum Ad terkenal cerdas, kaum Ad ahli bercocok tanam, membangun gedung dan membuat benteng yang kokoh. Namun mereka berperangai buruk, mereka kejam, suka menindas kaum miskin dan menyembah berhala yang bernama Hathor. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menggerakkan awan hitam tersebut selama 7 hari. Hari ke-8 malam berturut-turut, dari awan hitam tersebut seketika keluar petir-petir yang dahsyat menerjang dan menghanguskan kaum Ad.
Allah menghancurkan kaum Ad dengan angin yang bergulung dan petir yang memusnahkan apa saja, lalu seketika itu langit menjadi gelap gulita. Allah kembali menurunkan azab, begitulah Allah membinasakan kesombongan kaum Ad. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud penyembah berhala, ia berdakwah di depan penyembah berhala. Namun mereka malah menantang Nabi Soleh. Unta ini akan mengeluarkan air susu yang tidak akan pernah habis, ambillah susunya sesuka kalian, seru Nabi Soleh. Banyak kaum Samud terkesima, berbondong-bondong mereka mengambil susu itu dan menjadi pengikut Nabi Soleh. 3 hari sebelum azab datang, terjadi keanehan pada wajah kaum Samud. Pada hari pertama, wajah mereka jadi kekuning-kiningan, hari kedua wajah mereka jadi kemerah-merahan, wajah mereka jadi kehitam-hitaman pada hari ketiga, dan pada hari keempat Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan petir yang menghancurkan kota Hijr dan kaum Samud hingga rusak binasa. Nabi Ibrahim, pada saat Nabi Ibrahim masih dalam kandungan ibunya, Raja Namrus mengumumkan untuk membunuh siapa saja bayi laki-laki yang lahir di Babilonia karena takut akan merebut kekuasaannya. Hajar, ayah Nabi Ibrahim kemudian menyembunyikan istrinya di dalam sebuah gua sampai melahirkan di sana. Suatu hari ketika orang-orang Babilonia sedang mengadakan pesta makan, Nabi Ibrahim mendatangi berhala-berhala. Nabi Ibrahim hancurkan semua berhala dengan kapak, kecuali berhala yang paling besar. Lalu dengan kejam Raja Namrus menyuruh penduduk Babilonia untuk membakar Nabi Ibrahim. Allah mendinginkan kobaran api yang menyala, Nabi Ibrahim tidak merasakan panas sedikit pun. Sepeninggalan Nabi Ibrahim, tiba-tiba Nabi Ismail menangis. Bunda Hajar kebingungan, air susunya kering, lalu Bunda Hajar berlari-lari mencari air dari satu bukit ke bukit yang lain hingga 7 kali. Sebuah mata air menyembur deras dan jernih dari bekas tanah yang diketuk kaki Nabi Ismail yang sedang kehausan, maka air pun berkumpul menjadi sebuah mata air yang tidak pernah kering sampai kini. Mata air mukjizat itu kemudian dikenal dengan air Zam-Zam. Nabi Ibrahim bermimpi mendapat perintah dari Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Ketika Nabi Ibrahim akan mengorbankan Nabi Ismail, tiba-tiba iblis datang menggoda Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail mengambil beberapa batu dan melemparkannya ke arah iblis. Dengan kecewa iblis pun pergi. Iblis gagal menggoda Nabi Ismail. Dengan tabah Nabi Ismail berseru, "Kerkanlah apa yang diperintahkan Allah, Ayah," namun sesaat akan dikurbankan. Tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat menggantikan pengorbanan Nabi Ismail dengan seekor domba dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menyuruh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah di Mekah, lalu keduanya membangun Ka'bah dari batu-batu besar. Pada saat itu ada sebuah batu besar yang menjadi injakan Nabi Ibrahim sampai telapak kakinya membekas di atas batu itu. Batu itu pun kini dikenal sebagai makam Nabi Ibrahim. Nabi Lut berdakwah di kota Sodom dan Amorah. Di sana banyak terjadi kemaksiatan, patung dewa dan dewi disembah dengan sesaji mahal, dan mereka mencintai sesama jenis. 3 pemuda tampan. Suatu hari ada 3 pemuda tampan bertemu ke rumah Nabi Lut. Karena ketampanan mereka, maka kaum Sodom meminta Nabi Lut untuk menyerahkan ketiga pemuda itu. Nabi Lut menolak permintaan mereka. Kaum Sodom lalu mendatangi rumah Nabi Lut. Cahaya menyilaukan, tapi saat kaum Sodom memaksa agar Nabi Lut menyerahkan ketiga pemuda itu,
Tiba-tiba muncul sinar yang amat menyilaukan mereka. Dalam sekejap mereka mengalami kebutaan. Ternyata ketiga pemuda tampan itu adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyamar menjadi 3 orang pemuda yang tampan. Hujan batu. Maka Allah membinasakan kaum Sodom dengan suara keras yang menggelegar ketika matahari akan terbit, kemudian menjatuhi mereka dengan batu-batu yang sangat besar, dan meluluh lantahkan kota Sodom hingga terbalik dan rata dengan tanah. Nabi Ishak, tamu Nabi Ibrahim. Kemudian datanglah 2 orang pemuda tampan. Nabi Ibrahim menyuguhi mereka dengan daging dan makanan yang lezat, tetapi mereka tidak mau memakani meskipun sudah Nabi Ibrahim persilahkan. Ternyata keduanya adalah malaikat utusan Allah yang menyamar untuk mengabarkan kehamilan Bunda Sarah, istri Nabi Ibrahim. Bunda Sarah mengandung dan melahirkan seorang putra. Saat itu Sarah berusia 90 tahun dan usia Ibrahim 100 tahun. Sarah pun kemudian menamai putranya Ishak. Nama itu berasal dari bahasa Ibrani yang berarti tertawa gembira seraya terkejut. Ishak lahir di kota Kanaan pada tahun 1761 sebelum Masehi. Berdakwah di Palestina. Setelah dewasa Nabi Ishak sering diajak Nabi Ibrahim berdakwah di Palestina. Ia banyak belajar ajaran Allah dari Nabi Ibrahim. Lama-kelamaan Nabi Ishak pun terbiasa berdakwah untuk penduduk Palestina, Kanan dan Sam. Nabi Ibrahim kemudian menikahkan Nabi Ishak dengan Rifkah, seorang wanita saleha anak dari Bitauel bin Nahur, saudara kandung Nabi Ibrahim. Nabi Yakub mimpi melihat malaikat, lalu pergilah Nabi Yakub dari Palestina menuju Babilonia. Di tengah perjalanan, Nabi Yakub tertidur. Dalam mimpinya Yakub melihat banyak malaikat turun ke bumi. Mereka memuji Allah dengan merdu. Yakub sangat terpesona. Perjalanan malam. Selagi muda, Nabi Yakub sering melakukan perjalanan di malam hari, maka Nabi Yakub pun dijuluki Israel yang artinya yang berjalan di malam hari. Kemudian Nabi Yakub menikah dengan kedua putri paman Laban bernama Laya dan Rahiel secara bertahap. Untuk menikahi Rahiel, paman Laban meminta syarat mas kawin yang unik, yaitu Nabi Yakub disuruh menggembalakan domba milik paman Laban selama 7 tahun. Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub kemudian lahir kaum Bani Israel dan banyak terlahir para nabi dan rasul yaitu Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa. Nabi Yusuf dibuang ke sumur. Nabi Yusuf memiliki 11 saudara, tapi 10 saudaranya iri padanya. Suatu hari, mereka membuang Nabi Yusuf ke dalam sebuah sumur. Kemudian Nabi Yusuf diolong oleh rombongan pedagang dan dijual ke pembesar kerajaan Mesir. Difitnah. Suatu hari Zulaikah menggoda Nabi Yusuf, karena takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan tegas Nabi Yusuf menolaknya. Namun Zulaikah sempat merobek baju Nabi Yusuf saat Nabi Yusuf melarikan diri. Meski tak bersalah, Nabi Yusuf kemudian dipenjara karena difitnah Zulaikah. Saat di penjara itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi nabi pada tahun 1715 sebelum Masehi. Nabi Yusuf ditugaskan berdakwah kepada kaum Kanan dan Hiksos di Mesir. Ayah Nabi Yusuf, Nabi Yakub kehilangan penglihatan, lalu Nabi Yusuf menyuruh saudaranya untuk mengusapkan selendang miliknya ke mata Nabi Yakub. Dengan seizin Allah, Nabi Yakub bisa melihat kembali. Nabi Syuaib,
sedih melihat kaum Madian menyembah Aikah, sebidang tanah yang ditumbuhi beberapa pohon lebat. Kehidupan kaum Madian yang bergantung pada pertanian dan perkebunan membuat mereka sangat dekat dengan tanah tersebut. Kaum Madian suka curang dalam jual beli, mereka suka mengurangi takaran timbangan, mereka jika membeli menggunakan alat ukur yang besar dan jika menjual menggunakan alat ukur yang kecil. Kekejaman kaum Madian menyiksa dan memeras pengikut Nabi Syuaib, mereka juga merampas dan bahkan mereka memaksa orang beriman kembali menyembah berhala. Udara panas Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan azab melalui beberapa tahap. Udara di negeri kaum Madian tiba-tiba mendadak panas menyengat tak terkira. Meski sudah minum yang banyak, mereka tetap kehausan. Kulit mereka memerah dan tenggorokan mereka mengering. Nabi Ayub, iblis pun sangat geram melihat keteguhan hati Nabi Ayub seperti itu. Ia sangat ingin menyesatkan Nabi Ayub. Aku ingin menggoda Nabi Ayub di luar batas kemampuan manusia. Ucap iblis penuh kebencian. Kehilangan harta iblis kemudian memusnahkan segala kekayaan Nabi Ayub. Semua binatang gembala mati seketika, lumbung gandum terbakar oleh api yang membumbung tinggi, dan perkebunan mengering. Ditimpa penyakit lalu iblis meniupkan penyakit yang parah kepada Nabi Ayub, penyakit yang mengerikan kulit dan tubuh Nabi Ayub sampai melepuh, badannya panas tinggi, tubuhnya kurus kering, badannya mengeluarkan bau yang busuk. Air kesembuhan suatu hari Nabi Ayub menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghentakkan kakinya ke tanah. Tiba-tiba tanpa diduga, mendadak muncul air yang amat segar dan jernih. Nabi Ayub pun langsung mandi dan meminum airnya. Nabi Zulkifli, persyaratan raja. Raja mengumpulkan rakyatnya untuk mengangkat raja baru sebagai pengganti dirinya. Raja baru itu harus sanggup melaksanakan 3 syarat selama hidupnya, yaitu sanggup berpuasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan sanggup menahan marah. Menjadi raja Nabi Zulkifli diangkat menjadi raja Karyana sanggup melaksanakan 3 syarat selama hidupnya, yaitu puasa pada siang hari, beribadah pada malam hari, dan sanggup menahan marah. Setan bertemu. Setan dengan wujud seorang kakek datang ke dalam istana. Setan itu berpura-pura menjadi tamu dan ingin memancing kemarahan Nabi Zulkifli. Sekalipun setan masuk dengan cara memaksa, Nabi Zulkifli tetap bersabar dan menerimanya dengan sabar. Memerangi orang durhaka. Suatu ketika orang-orang durhaka memberontak kepada kerajaan Nabi Zulkifli. Lalu Nabi Zulkifli menyeru pada rakyatnya agar memerangi orang-orang durhaka itu. Nabi Musa, bayi dalam keranjang. Fir'aun membunuh semua anak laki-laki Bani Israel. Allah menyelamatkan Nabi Musa. Bunda Yukabat menghanyutkan bayi Musa ke sungai Nil agar tidak dibunuh Raja Fir'aun. Ular besar. Nabi Musa melempar tongkatnya ke tengah lapangan hingga menjadi ular yang besar sangat besar. Dengan gesit ular Nabi Musa memakan ular-ular kecil. Para penyihir itu ketakutan. Mereka bersujud mengakui kekuasaan Allah. Membelah laut. Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya hingga ke tepi Laut Merah. Nabi Musa memukul Laut Merah dengan tongkatnya. Lalu terbelahlah Lautan Merah menjadi 2, membentuk dinding yang memberi jalan Nabi Musa untuk menyeberanginya. Sahabat di surga nanti Nabi Musa akan bersahabat dengan seorang penjual daging. Ia dengan penuh kasih sayang dan kesabaran merawat dan melayani semua kebutuhan ibunya, dari mulai membasuh tangan dan kakinya, sampai menyuapi makanan.
Nabi Harun, Samiri. Pada saat itu ada seorang durhaka bernama Samiri. Dulu ia penyihir Raja Fir'aun yang berpura-pura tobat. Sepeninggal Nabi Musa, Samiri pun menghasut Bani Israel. Tanpa sepengetahuan Nabi Harun, ia mengajak Bani Israel untuk mengumpulkan perhiasan emas untuk membuat patung anak sapi. Patung anak sapi. Wahai Bani Israel, janganlah kalian ikuti Samiri. Sapi itu hanya patung. Allah lebih berkuasa dari patung itu, cegah Nabi Harun. Namun banyak kaum Israel yang sudah terlanjur mengikuti ajakan Samiri. Mengusir Samiri. Dengan penuh kemarahan Nabi Musa mengusir Samiri dan pengikutnya, untuk membuktikan siapa saja umatnya yang pernah ikut menyembah patung anak sapi. Kemudian Nabi Musa membakar patung anak sapi itu. Kemarahan Nabi Musa. Nabi Harun merupakan sahabat Nabi Musa dalam berdakwah. Dia adalah sosok yang cakap berdakwah, pandai berdiplomasi, dan penuh perhatian. Karena kemampuannya itu, hingga suatu saat Nabi Musa memutuskan untuk menitipkan pembinaan umatnya kepada Nabi Harun. Nabi Daud ketika masih muda, Nabi Daud berani mengalahkan Jalut. Jalut adalah pemimpin Palestina yang bertubuh besar dan tinggi. Nabi Daud bisa mengalahkan Jalut dengan banderingnya. Raja Talut Kareana iri. Raja Talut pernah mengusir Nabi Daud dari kerajaan Bani Israel. Namun beberapa waktu kemudian Raja Talut meminta maaf dan mengangkat Nabi Daud menjadi Raja Bani Israel menggantikan dirinya. Bersuara merdu. Daud mengeri bahasa burung dan memiliki suara yang paling merdu dari semua suara umat manusia. Ketika mendengar Nabi Daud melantunkan ayat kitab Zabur, semua yang mendengarnya ikut takjub. Manusia dan jin yang sakit menjadi sembuh, burung-burung terbang mendekat, angin menjadi tenang, gunung serta burung pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penduduk Ailah tinggal di pesisir pantai. Mereka membangkang dan tidak menghiraukan ajaran Nabi Daud. Mereka sibuk di hari Sabtu ikan berlimpah, dan membuat kaya namun melalaikan zikir. Nabi Sulaiman paham bahasa binatang. Allah memberikan banyak keistimewaan kepada Nabi Sulaiman. Beliau dapat berbicara dengan berbagai binatang, menaklukkan para jin, dan dapat mengendarai angin kemanapun beliau pergi. Burung hudhud memberitahu Nabi Sulaiman tentang kerajaan Saba yang dipimpin Ratu Bilqis. Kemudian Nabi Sulaiman menyuruh hudhud mengirimkan surat kepada Ratu Bilqis untuk mengajak beriman kepada Allah. Istana kaca Ratu Bilqis berjalan melewati lantai yang menyerupai air. Segera Ratu Bilqis mengangkat jubahnya. Ratu Bilqis mengira lantai itu sunagi, padahal lantai berkaca mirip air. Nabi Ilyas. Bani Israel memang selalu ingkar kepada Allah. Perlahan mereka meninggalkan kitab Zabur dan berganti memuja seorang wanita cantik yang bernama Baal. Bahkan ketika wanita itu telah mati, Bani Israel membuat patung Baal sedemikian besar dan cantik. Lalu perlahan-lahan mereka memulai memuja dan menyembahnya. Makanan lezat pengikut Nabi Ilyas ditekan oleh penguasa Balabak yang ingkar. Mereka menjadi sengsara dan kelaparan. Penguasa Balabak akan memberikan mereka makanan lezat setiap hari asalkan mereka meninggalkan ajaran Nabi Ilyas. Dakwah Nabi Ilyas sukses besar. Diam-diam pengikut Nabi Ilyas bertambah. Bahkan sebagian besar kaum Bani Israel telah kembali kepada ajaran Allah. Hujan lebat. Kaum Bani Israel setentak berlutut dengan terpaksa. Para penguasa itu pun ikut berlutut kepada Nabi Ilyas. Lalu Nabi Ilyas berdoa kepada Allah, hingga Allah menurunkan hujan yang amat lebat yang membasahi ladang dan padang rumput.
Nabi Ilyasa sakit-sakitan. Ketika masih kecil Nabi Ilyasa hidup sakit-sakitan, keluarganya sudah hampir menyerah dengan sakit yang dialami Nabi Ilyasa. Lantas Nabi Ilyas membantu menyembuhkan penyakitnya, mengasuhnya dan mengangkatnya menjadi anak penerus dakwah ketika Nabi Ilyas sudah berusia lanjut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyasa untuk melanjutkan tugas dakwah Nabi Ilyas kepada kaum Balbak. Setelah Nabi Ilyas diangkat ke langit, Nabi Ilyasa lah yang meneruskan dakwahnya. Kaum Balbak beberapa waktu setelah Nabi Ilyasa wafat, kaum Balbak kembali durhaka karena keingkaran mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian melenyapkan dan menarik kembali nikmat yang diberikan kepada mereka. Anak yatim. Nabi Ilyasa pernah menolong seorang anak yatim dari penganiayaan seorang wanita kaya. Kemudian Nabi Ilyasa mengasuh dan mendidik anak yatim itu. Setelah Nabi Ilyasa wafat, pengikutnya hijrah bersama si anak yatim mencari tempat lain yang lebih baik. Nabi Yunus, penyembah Usyatar di sebuah tanah yang lapang kota Ninawa, berdirilah sebuah berhala yang selalu disembah oleh penduduk, Usitar namanya. Kemudian Nabi Yunus berdakwah di kota Ninawa. Bencana Ninawa, doa Nabi Yunus ternyata dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Langit tiba-tiba gelap gulita, badai dan angin kencang pun menyapu desa Ninawa. Debu-debu beterbangan. Terjun ke laut. Nabi Yunus sadar telah melakukan dosa karean meninggalkan Ninawa sebelum memperoleh izin dari Allah. Nabi Yunus juga tahu bahwa hasil keputusan undian tersebut merupakan penebusan dosa yang harus dia lakukan. Nabi Yunus tanpa ragu melompat ke tengah lautan. Ditelan ikan paus, ikan nun yang menelan Nabi Yunus menjadi takjub. Ia melihat semua ikan dan tumbuhan di dasar laut terus-menerus mengucapkan tasbih di dekatnya. Suara tasbih bergemuruh syahdu. Nabi Zakaria ibu Maryam menyerahkan bayi perempuannya kepada beberapa pengurus Baitul Maqdis, di antaranya Nabi Zakaria. Pengurus Baitul Maqdis mengadakan undian dengan melemparkan pena ke dalam air. Barang siapa yang penanya mengapung, dialah yang berhak mengurus bayi itu. Ternyata pena Nabi Zakaria lah yang mengapung sehingga beliau berhak menjadi ayah asuh bayi itu. Makanan dari langit. Suatu hari Nabi Zakaria datang menjenguk Maryam. Zakaria dan istrinya terkejut melihat makanan dan minuman dan buah-buahan yang lezat terhidang di meja Maryam. Ternyata makanan itu diantarkan malaikat dari langit. Raja Herodus. Nabi Zakaria berdakwah kepada Bani Israel di Palestina untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melawan kezaliman Raja Herodus dari Romawi. Saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Raja Herodus telah melecehkan ajaran Nabi Zakaria. Karena berencana menikahi keponakannya. Yahya. Nabi Zakaria sangat menginginkan keturunan untuk melanjutkan tugas dakwahnya, namun hingga berusia 90 tahun ia dan istrinya Isya belum juga dikarunia keturunan yang diharapkan. Setelah setiap hari tekun beribadah dan berdoa, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya seorang putra bernama Yahya. Nabi Yahya sering beribadah di tengah hutan atau di dalam gua yang banyak dihuni hewan buas. Yahya beribadah amat khusyuk, sehingga tak pernah memperhatikan keselamatan dirinya. Padahal di hutan banyak ular berbisa dan hewan buas yang berbahaya. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan-hewan buas tersebut tidak pernah mengganggu, apalagi menerkam Yahya. Suatu hari Nabi Yahya bertemu dengan iblis yang memberitahu bahwa orang yang makan kekenyangan akan mudah digoda iblis.
Maka sejak itu Nabi Yahya tidak pernah lagi makan sampai kekenyangan. Suatu hari iblis memberitahu Nabi Yahya bahwa orang mukmin yang paling iblis sukai adalah orang mukmin yang kikir, sedangkan orang mukmin yang iblis benci adalah orang mukmin yang fasik. Tetapi berdakwah ditangkap Raja Herodus. Nabi Yahya hidup pada saat Yerusalem berada di bawah kekuasaan Herodus yang akan menikahi anak tirinya, Herodia. Maka Nabi Yahya segera mengeluarkan fatwa larangan, tapi Herodia tidak ingin pernikahannya gagal. Herodia meminta Raja Herodus menangkap dan membunuh Nabi Yahya. Raja Herodus segera menangkap Nabi Yahya dan memasukkannya ke penjara. Akhirnya Nabi Yahya dibunuh. Bunda Maryam Nabi Isa dilahirkan. Bunda Maryam di bawah pohon tamar. Allah mengurus malaikat Jibril untuk membantu kelahiran Nabi Isa. Bayi bisa bicara ketika orang Bani Israel menuduh Bunda Maryam berbuat maksiat. Kemudian Nabi Isa yang masih bayi bicara memberi kesaksian. Sesungguhnya aku ini seorang hamba Allah, diberikannya kepadaku sebuah kitab dan aku dijadikan seorang nabi. Berjalan di atas air. Suatu ketika Isa pergi bersama seorang sahabatnya. Saat tiba di tepi pantai dengan seizin Allah, Isa pun bisa menyeberang laut dengan cara berjalan di atas air. Berkat Isa, sahabatnya itu pun bisa mengikutinya berjalan di atas air. Diangkat ke langit pada tahun 29 Masehi. Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan rasul pada usia 30 tahun. Kemudian Nabi Isa diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala ke langit. Sedangkan yang disalib adalah muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Wajah Yudas Iskariot diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Hajar Aswad. Suatu ketika banjir menghancurkan Ka'bah dan menjatuhkan batu Hajar Aswad dari dinding Ka'bah. Nabi Muhammad kemudian memimpin peletakan kembali batu Hajar Aswad di dinding Ka'bah. Isra Miraj. Pada suatu malam, Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril melakukan perjalanan ke langit ketujuh. Pada malam itu, Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk mengerjakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Kembali ke Mekah. Setelah lama tinggal di Madinah, Nabi Muhammad dan umat Muslim kemudian kembali ke Mekah dengan cara damai. Kaum Muslim berhasil merebut kembali Mekah dan Ka'bah. Di sana umat Muslim membersihkan Ka'bah dari 360 berhala. Haji Wada. Hari terakhir Nabi Muhammad sebelum wafat. Pada hari itu juga Nabi Muhammad menerima wahyu terakhir. Surat Al-Maidah ayat 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.